cara bijak pinjam KUR agar terhindar dari kredit macet. Tentunya dalam membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, tak luput yang namanya kita pasti butuh modal. Modal dalam hal ini bukan hanya sebatas ide, gagasan, ataupun tenaga, tapi modal secara materi yang selalu menjadi masalah ataupun terkendala pada saat kita mempunyai gagasan ataupun mempunyai ide usaha, selalu terbentur dengan yang namanya modal dari segi uang. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara bijak pinjam KUR agar terhindar dari kredit macet. Tentunya dalam membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, tak luput yang namanya kita pasti butuh modal. Modal dalam hal ini bukan hanya sebatas ide, gagasan, ataupun tenaga, tapi modal secara materi yang selalu menjadi masalah ataupun terkendala pada saat kita mempunyai gagasan ataupun mempunyai ide usaha, selalu terbentur dengan yang namanya modal dari segi uang. Dan pada kesempatan kali ini, pemerintah hadir untuk membantu kemudian ngasih solusi terkait dengan modal materi, yaitu dengan berupa pinjaman dengan suku bunga rendah, di mana yang disebut yaitu dengan suku bunga KUR. Dalam hal ini, tujuan KUR itu pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM yang sedang mau mengembangkan atau yang sedang berkembang, bahkan UMKM yang sudah berkembang, agar bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Tentunya kesuksesan dari segi usaha. Dalam sebuah bisnis memang tidak hanya modal uang yang dibutuhkan, melainkan hal-hal yang sifatnya itu bukan secara materi juga harus dipikirkan. Penting untuk kemudian kita memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan karena dalam membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, itu modal modal uang itu bukan satu-satunya untuk kemudian usaha itu jalan. Meskipun pada dasarnya eh, cara memulainya selain ide, gagasan, dan tenaga, yaitu ya memang tidak dapat dipungkiri uang menjadi modal yang paling penting. Dalam hal ini pemerintah hadir untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya dengan fasilitas kredit usaha rakyat. Di mana untuk saat ini pinjaman KUR itu merupakan pinjaman yang sangat super murah. Kenapa? Dibandingkan dengan fasilitas lain yang ada di perbankan, yaitu kredit usaha mikro contohnya, ataupun Kupedes kalau di BRI Simpedes seperti itu, bisa dikatakan bunganya itu masih di atasnya fasilitas KUR ini. Maka dari itu, jika teman-teman memang mencari modal ataupun memang mau mengajukan modal usaha dengan fasilitas KUR, meminjam ke perbankan, ini yang tak kalah penting untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena untuk menghindari kredit macet, ada banyak cerita di tahun 2024, ada banyak cerita bahkan mungkin sebelum tahun 2024. Banyak kredit macet, banyak yang nasabah yang gagal bayar, bahkan mungkin memang dari faktor penyebabnya karena bencana alam, ataupun memang ada kendala hal-hal yang non-teknis sehingga kemampuan untuk bayar menjadi terganggu dan akhirnya tidak bisa membayar angsuran pinjaman KUR tersebut. Juga tak kalah penting, dalam kredit macet itu disebabkan bukan satu-satunya dari bencana alam ataupun yang memang mungkin belum hoki, tapi tujuan dari pinjaman KUR tersebut bahkan ada beberapa kasus yang memang sedari awal
pinjam KUR bukan untuk full usaha, atau bahkan pinjam KUR keseluruhan modal itu berdasarkan dari KUR. Maka kalau boleh saya simpulkan, dua faktor ini kemudian kita menjadi pelajaran, kita belajar supaya pinjaman yang akan datang ataupun merencanakan keuangan yang akan datang, baik dari sisi bisnis dalam hal ini membangun sebuah usaha yang meminjam KUR agar terhindar dari kredit macet. Dua ini sangat mencolok. Kalau yang pertama itu memang bencana alam, kemudian itu kan memang tidak bisa terhindar seperti itu. Namun tujuan pinjam KUR untuk benar-benar modal usaha itu juga berpengaruh terhadap nantinya apakah kemudian teman-teman itu bisa mengangsur ataupun tidak. Karena ada beberapa, tidak semuanya, ada beberapa teman-teman yang macet sebelumnya ini, kasusnya itu pinjam KUR itu tidak diperuntukkan untuk modal usaha, ataupun eh, pinjam KUR keseluruhan modal itu berasal dari pinjaman KUR. Artinya misalkan kebutuhan modalnya untuk membangun bisnis A 100 juta, kemudian pinjam KUR-nya itu 100 juta. Dan salah satunya ini juga menyebabkan terhadap kredit macet nantinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam membangun bisnis, membangun usaha, ataupun membangun sebuah UMKM, tentunya tidak mudah, teman-teman. Bisa saya katakan, orang yang mempunyai banyak uang belum tentu dia mampu membangun sebuah bisnis. Namun sebaliknya, orang yang tidak punya uang juga bukan tidak mungkin dia bisa berhasil di bisnis. Maka dari itu, bijak dalam meminjam, bijak dalam perencanaan keuangan ke depan menjadi salah satu kunci untuk menekan dan meminimalisir kredit macet di perbankan. Kenapa? Karena kredit macet di perbankan itu sangat-sangat tidak enak, teman-teman. Apalagi sampai macet ya. Ada tunggakan ataupun 1 bulan terlambat aja itu rasanya sangat pusing. Pusing dalam arti kita ditekan oleh pihak perbankan, ditagih, kemudian di mana kita juga harus fokus terhadap usaha. Di sisi lain ini kan agak sangat terganggu. Maka dari itu, mari kita rencanakan keuangan, rencanakan tujuan pinjaman itu benar-benar untuk mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada beberapa kasus di sebelumnya meminjam KUR karena mungkin membiayai anaknya sekolah ataupun berobat dan lain-lain, itu sudah awal titik keliru. Memang dalam siapa sih yang nggak butuh uang, semuanya butuh uang. Namun dalam hal meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal ini cara minjam KUR yang bijak, salah satunya memperhatikan dua ini. Pertama, fungsikan pinjaman KUR itu dengan sesuai tujuannya untuk mengembangkan usaha. Yang kedua juga ada catatan, jangan 100% dari keseluruhan total kebutuhan modal itu berdasarkan dari pinjaman KUR. Kenapa? Karena eh, mengembangkan usaha itu tidak mudah, dan memang idealnya 30% saja meminjam dari KUR tersebut. Meskipun dalam hal ini bunga kredit usaha rakyat itu sangat rendah. Bunga KUR itu hanya 0,2 sampai 0,3 setiap bulannya. Kemudian di sisi lain, dengan bunga yang sangat rendah, kadang kita menyepelekan, kadang kita tidak terlalu memikirkan jangka panjang, sehingga mungkin ada resiko yang tidak diinginkan, kemudian juga mengalami kredit macet nantinya. Dan
Kalau teman-teman sudah memperhatikan dua ini, tentunya tindakan kehati-hatian itu juga sangat perlu meskipun dalam bisnis itu tidak mengenal, eee, setiap ada kesempatan itu merupakan peluang, satu-satunya peluang, kan seperti itu. Artinya kalau kita tidak mengambil keputusan yang ini ataupun peluang yang ini, bisa saja besok ataupun lusa kesempatan ini tidak akan datang ke saya ataupun ke para pelaku UMKM tersebut. Artinya kan spekulasi seperti itu. Maka dari itu juga penting rasanya kehati-hatian sedari awal agar menghindari kredit macet di masa yang akan mendatang. Yang terakhir, pinjaman ataupun modal kerja itu sangat perlu, apalagi sebenarnya pinjaman KUR itu memang menjadi solusi di tengah bunga perbankan yang lain itu sangat besar, kemudian pemerintah hadir dalam program KUR penyalurannya dengan bunga yang cukup super murah. Maka dari itu, manfaatkanlah bunga yang sangat rendah ini dengan cara pinjam yang lebih bijak ataupun fungsinya cukup jelas sehingga menekan ataupun menghindari kredit macet nantinya. Mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat, kurang dan lebihnya. Kalau ada saran dan kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa sholat 5 waktu, semoga sehat selalu.